maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wahai hadirin sekalian, lihatlah hanya ke depan. Ada yang tampan dicintai para perawan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasi'al karami. Siapa yang tidak lihat ke depan akan saya doakan tidak dicinta perawan tapi dicinta sama setan. Ya Rabbi bil balik maqasidana Mamadaya wasi'al karami. Memang kami bukan anak Nabi, tapi kami umatnya Nabi yang siap membantu Nabi jika dicaci oleh Yahudi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasi'al karami. Ya Rasulullah ya Rabi'asyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing asup surga. amin. Nu teu ngajawab salam didoakeun sing asup angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Dayak mulutnya berbusa. Cakep atuh. Orang Dayak mulutnya berbusa. Banyak kompak serempak tapi sayang harus dipaksa. Enggak apa-apa, insya Allah masuk surga, amin. Bersama dia, amin. Yang kita cinta, amin. Amin ya Rabbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahrul ummati. Yang saya hormati kepada para tokoh alim ulama, para asatidz, para kiai, para santri. Yang saya hormati kepada para dewan guru, kepala sekolah, dan yang saya hormati juga kepada para kawan-kawan saya, dewan guru sekalian, yang sama-sama kita doakan semoga kita semua diberikan kecukupan rezeki, amin. Dibanyakan rezekinya, amin. Dibanyakan uangnya, amin. Dibanyakan istri-istrinya, amin. Nah, ibu-ibu mantap, amin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana selalu memberikan kita rezeki. Pemberiannya pun tiada henti walaupun sampai nanti sampai kita mati. Amin ya Rabbal. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi yang tidak pernah ke Bogor tapi namanya tersohor, Nabi yang tidak pernah ke Ciawi tapi namanya selalu di dalam hati, Nabi yang belum pernah ke Cijulang tapi nabinya tidak memiliki hutang. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zaman terang benderang. Semoga di akhirat kelak nanti kita diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Hadirin sekalian, ini merupakan peringatan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu?
Iya, peristiwa apa? Ada yang tahu? Ibu, apa tuh Isra Mi'raj Ibu? Kurang hafal. Oke, kita terangkan dulu ya. Isra Mi'raj merupakan perjalanan baginda Nabi Muhammad yang mana beliau berjalan dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tepatnya di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Dari mulai Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, yang mana di Sidratul Muntaha itu baginda Nabi terbang lagi sampai ke Rabbin Akhbar dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk apa? Perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendirikan sholat. Mendirikan apa? Nabi Muhammad ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu untuk beribadah kepadaku." Berapa ya Allah? Selama 50 kali dalam satu hari. Turun Nabi Muhammad sampai di langit ketiga bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Hei bro, berapa yang dikasih oleh Allah tugas?" Ada 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Maaf, apa kata Nabi Musa? Jangan wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat 50 waktu dalam sehari." Ibu, kalau disuruh sholat 50 waktu kuat enggak? Anak-anak kuat enggak? Pengkornya Bu, 50 waktu dalam satu hari pasti peante carangkel, linu, asam urat kambuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Ya Allah, bolehkah aku meminta keringanan untuk umatku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Silakan wahai Nabi Muhammad, sekarang dirikan 25 rakaat. Turun lagi kata Nabi Musa, apa? Berapa wahai Muhammad? 25 wahai Nabi Musa. Kurangi lagi, minta lagi kepada Allah, dikurangi sampai sekarang 5 kali dalam satu hari. Ketika itu apa kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, kalau bisa jangan 5 kali dalam sehari, coba kurangin lagi. Apa yang terjadi? Wahai Nabi Musa, aku malu meminta kekurangan kepada Allah. Aku malu diminta untuk dikurangi lagi jumlah rakaat sholat. Akhirnya apa? Fix sampai sekarang 5 kali sholat. Satu hari 5 kali dalam satu waktu, atau 5 kali dalam satu hari. Hadirin rahimakumullah, di dalam tragedi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal. Akal kita kekecilan untuk menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bayangkan sama kita, Nabi Muhammad dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk. Dari buruk situ ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha diantar oleh malaikat Jibril dalam satu hari. Dari Sidratul Muntaha sampai ke Rabbin Akhbar, alamnya ilahut atau alam ketuhanan, dan Nabi Muhammad sampai ke sana. Tapi malaikat Jibril nggak bisa ke sana. Kira-kira kalau dipikir pakai akal, mungkin nggak Bu? Mungkin nggak? Ini peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi hanya bisa diterima oleh iman. Ketika Nabi Muhammad berisra dan Mi'raj, nggak mungkin. Menurut kita nggak mungkin, tapi menurut Allah apa yang tidak mungkin? Betul tidak Ibu? Betul tidak? Apa yang dipikirkan sama kita itu kekecilan untuk menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kalau membahas keimanan, kita beriman kepada Nabi Muhammad hanya daripada nabi-nabi itu hanya 25 nabi, betul? Kalau misalnya ada nabi ke-26, wajib kepada kita untuk tidak beriman kepada nabi yang ke-26 tersebut. Beberapa waktu yang lalu pernah ada nabi katanya di antara perbatasan Losari dan Cirebon. Namanya di Rancaikek. Tahu Rancaikek? Ciawi, Pakaler. Tahu Rancaikek? Di daerah sana ada orang mengaku nabi. Siapa nama nabi kita? Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagus, kedengarannya enak. Di sana ada orang mengaku sebagai nabi. Siapa namanya? Tugimin. Iya, coba shallu ala Tugimin. Enggak seru gitu loh. Kalau jadi kiai juga kayaknya enggak ada serem-seremnya. Kita panggilkan Kiai Haji Tugimin. Aneh enggak?
Wajib kepada kita untuk tidak beriman setelah kepada Nabi Muhammad. Wajib tidak beriman kepada Nabi kecuali kepada Nabi Muhammad dan 25 Nabi lainnya. Begitu. Jadi menurut Isra Mi'raj ini adalah untuk meningkatkan keyakinan kita, untuk meningkatkan keimanan kita. Kalaulah tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj, kita yakin keimanan kita akan lemah. Sebab kenapa? Sebab Isra Mi'raj adalah peristiwa yang mana tidak bisa diterima oleh akal, tapi hanya bisa diterima oleh iman. Kalau membahas Isra dan Mi'raj, ini adalah peristiwa sebab dan akibat. Disebabkan oleh Allah, diakibatkan oleh Nabi Muhammad. Allah yang mau Nabi Muhammad berangkat. Allah yang mau Nabi Muhammad pergi. Karena Allah yang mau, apapun yang terjadi pasti bisa. Apapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Bu, tahu nggak hidup yang enak tuh hidup siapa, Bu? Tahu nggak? Orang kaya katanya. Bukan, Bu. Hidup yang paling enak kita lihat tukang parkir, Bu. Kenapa tukang parkir? Ada yang tahu? Kita lihat hidup yang enak itu tukang parkir. Nggak pernah sombong dia mah. Mobil bagus-bagus, mereknya keren, motornya banyak, nggak pernah bagus, nggak pernah sombong, Bu. Itu tukang parkir. Mobil hilang satu persatu, nggak pernah bersedih dia mah. Tukang parkir, Bu. Begitu. Tapi kalau misalnya kita berkaca ke situ kemudian kita memiliki harta yang sedemikian rupa, kira-kira kita bakal sombong nggak, Bu? Punya mobil dikit nggak mau nanya sama tetangga, betul? Punya TV bagus dikit 750 in lebarnya, 1 kilometer mungkin, Bu ya. Sombongnya 17 setan. Ya, nauzubillah. Tapi kalau misalnya kita merasa dititipin, Bu, kayak tukang parkir, ketika harta diambil lagi oleh Allah, anak diambil oleh Allah, istri diambil oleh Allah, tapi apa yang terjadi? Kita nggak akan merasa sedih karena dititipin. Tukang parkir tadi saya bilang contohnya, mobilnya BMW, Lamborghini, Ferrari, NMAX motornya, Harley Davidson. Begitu yang punya datang diambil satu persatu, enggak sedih dia mah, Bu? Enggak sedih tukang parkir mah. Karena kenapa enggak sedih? Karena merasa dititipin. Kalau dititipin diambil sama yang punya, kira-kira berhak marah atau tidak? Berhak marah atau tidak? Begitu, sama hanya dengan kita memiliki istri, memiliki anak. Allah titipkan kepada kita seorang anak yang baik dan soleha, tapi amanah Allah tidak kita jaga dengan baik. Anaknya ada yang mabuk, gara-gara sebotol dia jalan. Kira-kira Allah marah enggak yang nitip? Marah. Anaknya dititipin oleh Allah sedikit tiba-tiba jadi berandal. Allah marah tidak? Marah. Tapi ketika Allah titipkan seorang anak, kita didik dengan baik, kita berikan ilmu yang terbaik, jadi anak soleh, anak soleha, hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, kira-kira Allah marah apa senang? Allah senang. Nggak mungkin Allah menurunkan azab kalaupun Allah senang. Hadirin rahimakumullah. Lanjut tidak? Haus. Lanjut nggak, Bu? Mungkin ada mubalik yang akan menyampaikan lagi, jadi saya cukupkan sampai di sini. Bukan ingin mengakhiri, tapi waktu tidak bisa diajak kompromi karena saya setelah ini harus pergi ke Italia bertemu dengan calon istri. Akhirul kalam, kalaupun ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang berkenan dalam hati, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada jarum yang patah, tolong jangan simpan di atas peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan laporkan saya kepada Bapak polisi karena saya belum punya istri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.